Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Huri dari Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Filsafat Ilmu. Dari kelompok 1. Di sini saya akan menerangkan tentang filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno dibagi menjadi dua, yaitu filsafat Yunani kuno dan filsafat Yunani klasik. Yang pertama, filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno ini berlangsung selama filsafat Yunani klasik. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad 6 Masehi. Setelah abad ke-6 Masehi muncullah sebuah ahli pikir yang menentang adanya mitos-mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang alam semesta ini dan menginginkan jawaban yang rasional atau diterima oleh akal pikiran. Filsafat Yunani kuno juga disebut sebagai demitologi, artinya suatu kebangkitan pikiran untuk menggunakan akal pikiran dan meninggalkan mitos-mitos. Intinya pada zaman ini mulai menolak mitos-mitos dan menginginkan jawaban tentang alam semesta yang bisa diterima oleh rasional, yang bisa diterima secara rasional, secara logis, bisa diterima oleh akal. Yunani kuno dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Yunani kuno dan periode Yunani klasik. Yang pertama, periode Yunani kuno. Periode Yunani kuno disebut dengan filsafat alam. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitar mereka membuat pernyataan tentang gejala alam yang bersifat filsafati. Yang kedua adalah periode Yunani klasik. Yang mengawali periode ini adalah aliran sufisme, yang artinya cerdik atau pandai. Keahliannya dalam bidang bahasa politik, retorika, dan memaparkan tentang kosmos dan kehidupan manusia di masyarakat. Keberadaan sufisme dapat membawa perubahan budaya peradaban Athena. Faktor yang mendorong timbulnya kaum sufisme adalah perkembangan secara pesat kota Athena dalam bidang politik dan ekonomi menjadi berkembang pesat. Yang kedua, setelah kota Athena mengalami keramaian, maka kebutuhan dalam bidang pendidikan tidak terelakkan lagi. Yang selanjutnya adalah abad pertengahan. Abad pertengahan bisa disebut dengan abad gelap karena pada saat itu manusia tidak memiliki kebebasan untuk berpikir, tidak memiliki kebebasan untuk mengutarakan potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga jika ada seseorang yang melakukan penelitian tetapi bertentangan dengan ajaran gereja tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman berat. Yang berhak melakukan penelitian terhadap rasio agama pada saat itu adalah orang-orang yang bertugas pada gereja, seperti halnya pendeta dan petugas gereja yang lainnya, seperti pemuka agama dalam gereja tersebut. Teori Thales. Yang pertama, yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menguraikan bahwa air adalah prinsip dasar alam. Karena air menjadi pangkal pokok dan dasar segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Berkat kemahiran dan kreativitas air itu, air mampu menyatu dalam segala macam bentuk bangun-bangun yang ada di muka bumi ini.
Dan Thales mengedepankan pandangannya bahwa bumi ini terletak di atas air dan mengapung di atasnya. Yang kedua, teori Thales tentang pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik benda bergerak maupun benda diam, semua mempunyai jiwa. Argumentasi Thales ini didasarkan pada sebuah magnet yang dapat mengangkat besi. Kami mengambil satu studi kasus, yaitu tentang sebuah pulau. Telah dikatakan teori Thales di atas bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yaitu berasal dari air. Dan Thales mengatakan bahwa bumi atau pulau itu mengapung di atas air. Sedangkan secara riset telah dibuktikan bahwa pulau yang ada di bumi ini bahwa pulau itu menempel di lempeng bumi, bukan mengapung di atas air. Daripada itu teori Thales ini tidak dapat dijadikan teori pada masa kini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.